Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai ujian akhir praktikum farmasetika kelas farmasi C, Institut Teknologi Sumatera. Kami beranggotakan saya Aya Sofia Rasi, lalu rekan saya Adinda Fitri, Alexander Yoel, Pratiwi Alfitri, Maharani Alivia, Dava Akilah, dan Muhammad Rian. Kami akan memaparkan 5 resep dengan bentuk sediaan yang berbeda, yaitu kapsul, pulveres, suspensi, salep, dan juga krim. Yang pertama yaitu kapsul. Berikut resep dan juga kelengkapan resepnya. Yang terdapat dalam resep adalah nama dokter, paraf dokter, alamat praktek dokter, nomor telepon, tanggal pembuatan resep, tanda resipe, zat aktif, jumlah obat, bentuk sediaan, nama pasien, berat badan pasien, jenis kelamin pasien, dan umur pasien. Yang tidak ada adalah nomor SIP dokter dan alamat pasien. Selanjutnya pada formulasi untuk Dores kegunaannya sebagai antipsikotikum, Arkines sebagai antipsikotikum, dan Zipren sebagai antipsikotikum. Selanjutnya adalah penimbangan bahan. Pada masing-masing bahan dikalikan dengan 45, di mana 45 adalah jumlah kapsul yang diminta, sehingga Dores dibutuhkan adalah 351 mg, Arkines 135 mg, Zipren 450 mg, dan dibutuhkan pula sakaratum laktis sebanyak 3.600 mg sebagai bahan pengisi untuk mencapai kapasitas minimal kapsul dan juga sebagai pelapis mortar. Kapasitas satu kapsul adalah 100,8 mg, sehingga digunakan kapsul nomor 3 dengan kapasitas 100 hingga 150 mg. Cara pembuatan, yang pertama yaitu disiapkan alden bahan, lalu setarakan timbangan dan timbang semua bahan, lapisi mortir dengan sedikit SL, lalu kemudian tambahkan semua bahan, gerus hingga homogen, dan juga tambahkan sisa sakaratum laktis, gerus hingga homogen. Kemudian obat dibagi menjadi 3 bagian yang setimbang, di mana satu bagian akan dibagi menjadi 15 kapsul. Masukkan ke dalam kapsul nomor 3, lalu tutup kapsul dengan penutupnya, dirapikan dan dibersihkan, lalu dikemas dan beri etiket serta beri label. Kemudian perhitungan dosis. Umur pasien adalah 32 tahun, sehingga perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, haloperidolum. Dosis lazim sekali dan maksimal sekali seperti tertera pada slide. Dan dosis resep sekali dan juga sehari masing-masing adalah 7 mg. Lalu terdapat usul perubahan dosis untuk haloperidolum, yaitu diturunkan 2 mg menjadi 5 mg karena melebihi dosis maksimal sehari. Selanjutnya adalah trihexyphenidyl HCl. Untuk dosis lazim dan juga dosis maksimal sehari terdapat pada slide, dan dosis resep sekali dan juga sehari masing-masing adalah 3 mg. Selanjutnya aripiprazolum, untuk dosis lazim sehari dan juga dosis maksimal sehari terdapat pada slide, dan dosis resep sekali dan juga sehari masing-masing adalah 9 mg. Terdapat usul perubahan dosis untuk aripiprazolum, diajukan peningkatan dosis menjadi 10 mg karena dosis resep lebih rendah dari dosis lazim. Berikut etiket dan kopi resepnya. Untuk etiket digunakan etiket berwarna putih karena penggunaan oral. Untuk komponen etiket adalah nama apotek, kemudian ada alamat apotek, nama apoteker, nomor SIPA, nomor resep, nama pasien, lalu tanggal pembuatan resep, aturan pemakaian obat, expired date, dan juga paraf. Serta etiket tambahan yaitu obat ini tidak boleh diulang tanpa resep baru dari dokter. Kemudian ada kopi resep dengan komponen nama apotek, alamat apotek, nama apoteker, nomor SIPA, lalu ada nomor resep, tanggal pembuatan, nama dokter, nama pasien dan juga nomor pasien, serta kopi resepnya, lalu ada paraf apoteker dan PCC. Selanjutnya adalah sediaan pulveres. Berikut resep dan juga kelengkapan resepnya. Yang terdapat dalam resep adalah nama dokter, alamat dokter, SIP dokter, nomor telepon dokter, resipe, tempat pembuatan resep, nama obat, jumlah obat dalam resep, kemudian jenis sediaan yang dibuat, aturan pakai, nama dan umur pasien, serta alamat pasien. Yang tidak ada adalah berat badan pasien, paraf dokter, nomor telepon pasien, tanggal pembuatan resep, dan nomor resep. Selanjutnya preformulasi. Untuk antalgin kegunaannya sebagai analgetikum dan antipiretikum, lalu gliserin sebagai ekspektoran, teofilin sebagai spasmolitikum, dan kemudian untuk penimbangan bahan dapat dilihat pada tabel di mana masing-masing bahan dikalikan dengan 6, yaitu jumlah sediaan yang diminta. Lalu ada tambahan juga sakaratum laktis di mana dibutuhkan 600 mg,
yaitu 1 bungkus pulveras anak 300 mg sehingga 6 dikali 300 ada 1800, sehingga kurang 600 mg untuk mencapai 300 mg. Jadi ditambahkanlah sakaratum laktis per bungkus yaitu 600 dibagi 6 bungkus yaitu 100 mg. Selanjutnya cara pembuatan, yang pertama siapkan alat dan juga bahan, lalu timbangan itu disetarakan, kemudian ambil dan timbang seluruh bahan, lalu lapisi mortar dengan sebagian sakaratum laktis, lalu dimasukkan semua bahan, gerus hingga homogen, bahan dibagi dua secara setimbang di kertas perkamen, masing-masing bagian dibagi menjadi 3 bungkus, kemas dan masukkan obat ke dalam plastik pip, lalu etiket putih serta label. Selanjutnya perhitungan dosis, dikarenakan umur pasien adalah 5 tahun sehingga dikonversi menggunakan rumus yang seperti tertera pada slide. Untuk Antalgin, dosis sekali resep ada 125 mg, lalu dikalikan 3 menjadi 375 mg sebagai dosis sehari resep. Lalu untuk Gliseril, dosis sekalinya ada 25 mg dikalikan dengan 3 sehingga dosis seharinya adalah 75 mg. Lalu Theophylline, dosis sekali resepnya ada 50 mg sehingga dosis seharinya dikalikan dengan 3 yaitu 150 mg. Terdapat rekomendasi atau usul perubahan dosis untuk Antalgin, dosis 1 kali pakai dinaikkan menjadi 147,05 mg, untuk Gliseril dosis 1 kali pakai dinaikkan menjadi 88,23 mg, Theophylline dosis 1 kali pakai dinaikkan menjadi 441,17 mg, dan dosis 1 hari dinaikkan menjadi 176,47 mg. Berikut etiket dan kopi resepnya kurang lebih sama dengan komponen etiket dan juga kopi resep pada resep sebelumnya. Selanjutnya adalah sediaan suspensi. Berikut resep dan juga kelengkapan resepnya, yaitu terdapat nama dokter, SIP dokter, alamat praktek dokter, tanggal pembuatan resep, pemberian resipe, nama bahan obat dan jumlahnya, bentuk sediaan, cara pemakaian, nama pasien dan nomor pasien. Sedangkan yang tidak ada adalah berat badan pasien, paraf dokter, nomor resep dan nomor telepon serta alamat pasien. Kemudian preformulasi. Paracetamol kegunaannya sebagai analgetikum dan antipiretikum. Lalu ada PGS atau gula paraf sebagai zat tambahan dan sirupus simplex sebagai zat tambahan. Selanjutnya adalah penimbangan bahan. Yang pertama untuk paracetamol jumlah dalam resep pada 120 mg per 5 ml, sehingga jumlah yang dibutuhkan adalah 0,12 gram per 5 ml dikali 60 ml, di mana 60 adalah jumlah sediaan yang diminta, sehingga paracetamol adalah 1,4 gram yang dibutuhkan. Untuk PGS adalah 0,6 gram, air PGS adalah 7 kalinya dari PGS yaitu 4,2 gram, sirup simplex adalah 1 gram, dan aqua hingga 60 ml. Selanjutnya adalah cara pembuatan. Yang pertama disiapkan alat dan juga bahan, lalu kalibrasi botol 60 ml, ditimbang semua bahan, kemudian buat mucilago dengan air 7 kali PGS-nya dan campur paracetamol lalu gerus hingga homogen, kemudian dimasukkan ke dalam botol. Lalu bilas mortir dengan sirup simplex, lalu masukkan ke dalam botol, ditambahkan aqua sampai batas 60 ml, kemudian dikemas dan diberi etiket putih. Berikut perhitungan dosisnya. Untuk perhitungan dosis hanya pada paracetamol karena bahan lainnya sebagai zat tambahan saja. Lalu untuk dosis lazim sekali dan sehari sudah terdapat pada Farmakope untuk anak berumur 1 hingga 4 tahun sehingga tidak dilakukan konversi. Terdapat pada slide dosis sekali resep pada 120 mg sehingga dosis seharinya adalah 3 kali 120 mg yaitu 360 mg. Terdapat usus perubahan dosis sekali resep menjadi 100 mg karena 120 mg ini melebihi dosis lazim sekali sehingga dosis sehari resep menjadi 300 mg. Selanjutnya adalah etiket dan juga kopi resep seperti tertera pada slide. Selanjutnya adalah sediaan salep. Berikut resep dan juga kelengkapan resepnya. Yang terdapat dalam resep yaitu nama dokter, SIP dokter, alamat dokter, nomor telepon dokter, tanggal resep, tanda resipe, nama obat dan jumlahnya, bentuk sediaan obat, aturan pakai, nama pasien, umur pasien dan juga alamat pasien. Sedangkan yang tidak ada adalah nomor resep dan juga paraf dokter. Seperti tertera pada resep, terdapat bahan salep 24 sebanyak 15 gram di mana membutuhkan formula standar resep salep 24 dari formularium nasional. Selanjutnya preformulasi untuk asam salisilat kegunaannya sebagai keratolitikum dan antifungi, sulfur sebagai antiskabies, kemudian
Vaselin album sebagai zat tambahan, lalu Campora sebagai anti-iritan. Selanjutnya penimbangan bahan. Untuk penimbangan bahan dilakukan perbandingan antara jumlah salep yang diminta yaitu 15 dengan jumlah salep dalam formula standar yaitu 10. Kemudian dikalikan dengan total sediaan lalu ditambahkan 10%-nya. Untuk masing-masing bahan tertera pada slide. Kemudian cara pembuatan, yang pertama disiapkan alat dan bahan, lalu setarakan timbangan, ambil dan timbang semua bahan. Lalu vaselin album dipanaskan pada penangas dan menggunakan cawan hingga meleleh. Ini merupakan fase minyak. Kemudian disiapkan mortir dan dimasukkan asidum salisilisum dan Campora. Kemudian digerus hingga homogen. Tambahkan sulfur ke dalam mortir sedikit demi sedikit, gerus hingga homogen. Lalu dimasukkan fase minyak ke dalam mortir sedikit demi sedikit, gerus hingga homogen dan terbentuk salep. Lalu keluarkan dari mortir dan masukkan ke dalam pot salep dan beri label dan etiket berwarna biru karena kan merupakan penggunaan luar. Berikut adalah formula standar dari Formularium Nasional. Berikut juga etiket dan kopi resepnya. Etiket digunakan warna biru karena untuk pemakaian luar, kopi resep kurang lebih sama komponennya dengan resep sebelumnya. Selanjutnya adalah sediaan krim. Berikut resepnya. Pada resep tertera basis krim, sehingga dibutuhkan formula standar untuk membuat basis krim sebagai berikut. Berikut kelengkapan resep yang tertera yaitu nama dokter, alamat praktik, SIP dokter, tanggal penulisan resep, invocation, resipe, terus ada nama obat dan jumlahnya, bentuk sediaan dan jumlahnya, antara pakai dan nama pasien. Sedangkan yang tidak ada nomor resep, nomor telepon dokter, tanda tangan dokter, umur pasien, alamat dan nomor telepon pasien. Selanjutnya preformulasi, ada sulfur sebagai antikabies, asidum salisilisum sebagai keratolitikum dan antifungi, lalu asidum stericum sebagai zat tambahan, lalu TEA sebagai surfaktan dan emulgator, lalu ada adepslanai sebagai basis krim, parafin, liquidum sebagai penggunaan laksatifum, lalu ada aqua destilasi sebagai pelarut dan limpagin sebagai preservatif atau pengawet. Selanjutnya adalah penimbangan bahan. Setiap bahan ditambahkan 25% dengan asumsi bahwa terdapat bahan yang tertinggal pada alat selama proses pembuatan. Untuk pembuatan basis krim yaitu dari bahan asid stearin hingga aquades dilakukan perbandingan antara jumlah masing-masing obat dalam resep dengan jumlah semua bahan obat basis krim yaitu 990 lalu dikalikan dengan basis krim yang ingin digunakan yaitu 20 gram. Lalu yang telah dikurangi dengan dua bahan zat aktif sebelumnya menjadi 19,13 gram. Berikut tertera pada slide setiap bahannya. Selanjutnya cara pembuatan. Pertama disiapkan adan bahan, lalu diserahkan timbangan dan mortir dipanaskan, lalu diambil dan timbang semua bahan, kemudian dimasukkan bahan-bahan yang merupakan fase minyak ke dalam cawan, lalu dipanaskan di atas penangas air hingga melebur, kemudian dilarutkan TEA dengan air panas dengan gelas beker, aduk hingga homogen sebagai fase air, dicampurkan kedua fase di atas, kemudian ke dalam mortir yang sudah dipanaskan secara perlahan, lalu aduk hingga homogen hingga terbentuk massa krim. Kemudian ditambahkan asam salisil dengan etanol 96% kurang lebih 3 tetes gerus hingga larut, lalu ditambahkan kemasa basis gerus hingga homogen. Terakhir ditambahkan sulfur PP gerus hingga homogen, dimasukkan ke dalam tub dan diberi etiket biru karena merupakan penggunaan obat luar. Terdapat rekomendasi yaitu gunakan wadah berupa tub agar terhindar dari kontaminasi. Basis ditambahkan 25% dengan asumsi bahwa terdapat bahan yang ditinggalkan pada alat selama proses pembuatan. Kemudian tambahkan limpagin sebagai pengawet dengan kadar 0,12 hingga 0,18% dan ditulis expired date pada etiket. Berikut etiket dan juga kopi resepnya. Etiket digunakan warna biru karena pemakaian luar dan kopi resepnya sebagai berikut. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.